Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah azza wa jalla, yang mana pada kesempatan sore kali ini, di penghujung dari sore 9 Ramadan, kita dapat kembali bertemu di tempat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua melalui pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka ta'ala memberikan ilmu dan juga taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah kita akan melihat bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para salaf rahimallahu ta'ala, mereka berlomba-lomba mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, karena ini bulan Al-Quran Al-Karim dan sebagian dari langkah kita mencontoh sikap dari para ulama yang mereka berinteraksi dengan Al-Quran, maka pada pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan mentadaburi, kita akan merenungi, kita akan berusaha memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan saum, ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan saum. Tapi sebelumnya, ma'asyiral muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala, mentadaburi Al-Quran Al-Karim ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kaum muslimin, dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya untuk mentadaburi Al-Quran, untuk berusaha merenungi makna-makna ayat Al-Quran Al-Karim, berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Itu kitab Al-Quran Al-Karim yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kitab yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang demikian tersebut agar mereka mentadaburi ayat Al-Quran Al-Karim dan agar diingat oleh orang-orang yang cerdas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran Al-Karim, atau di hati-hati mereka terdapat kunci yang mengunci hati mereka semuanya sehingga mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang bukan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat bahwasanya tadabbur Al-Quran Al-Karim ini akan memberikan efek yang sangat besar kepada kita semuanya. Dan siapa saja yang ingin mereka mendapatkan kebahagiaan dalam hidup mereka, baik dunia maupun akhirat nanti, hendaknya dia mentadaburi Al-Quran Al-Karim, hendaknya dia merenungi ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Dan kerugian bagi mereka meninggalkan Al-Quran, kerugian, kecelakaan bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Bada'i' Al-Fawaid, beliau mengatakan, fama asyaddahuma min husratin wa ma'a'zamaha min ghibnatin. Sebuah kerugian yang sangat besar dan juga sebuah ketipu atau seseorang berada dalam keadaan tertipu, ala man afna awqatihi fi talabil ilmi, bahwasanya dia menghabiskan waktunya dengan menuntut ilmu,
dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, summa kharaja minad dunya wa ma fahima haqa'iq al-Qur'an. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, dia habiskan waktunya dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi seorang talibul ilmi, dia menjadi seorang penuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia keluar dari dunia ini tanpa faham dari hakikat Al-Qur'an Al-Karim. Wala bashara qalbahu asrarahu wa ma'ani, dan bahkan hatinya tidak disentuh oleh rahasia-rahasia Al-Qur'an, tidak disentuh oleh makna-makna Al-Qur'an Al-Karim. Oleh karena itu, ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum, ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk mendekat dengan Al-Qur'an. Bukan cuma sekedar membaca Al-Qur'an saja, bukan cuma sekedar memperbanyak membaca Al-Qur'an saja, tetapi juga mesti disertai dengan berusaha memahami ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Dan inilah yang disebut dengan tadabbur. Inilah yang disebut dengan merenungi makna-makna ayat Al-Qur'an, merenungi makna-makna dari ayat Al-Qur'an Al-Karim. Dan inilah yang diminta dari kita semua selaku kaum muslimin. Dan di antara surat dalam Al-Qur'an yang termasuk surat yang paling agung adalah surat Al-Baqarah. Adalah surat Al-Baqarah. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abi Ummamah Al-Bahili radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna akhdaha barakatun, bahwasanya siapa saja yang mengambil Al-Baqarah dijadikan sebagai bacaan, dijadikan sebagai pelajaran, ditadaburi, direnungi makna-makna dari ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah ini, wat barakatun, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita akan melihat bahwasanya dahulu orang-orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka yang hafal surat Al-Baqarah dan mereka yang memahami surat ini, maka mereka menjadi orang yang besar di hadapan para sahabat yang lainnya. Maka orang ini memiliki kedudukan yang tinggi di antara para sahabat yang lainnya, karena mereka memahami hadis ini. Siapa saja yang mengambil Al-Qur'an Al-Karim dari surat Al-Baqarah, maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha hasratun wa tarkuha atau wa tarkaha hasratun, dan siapa saja meninggalkan Al-Baqarah, dia akan mendapatkan kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan siapa saja yang berinteraksi dengan surat Al-Baqarah, maka penyihir tidak akan mampu untuk mengganggunya. Ini sebagian dari keutamaan surat Al-Baqarah. Bahkan salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwasanya surat Al-Baqarah ini adalah puncak dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ini adalah puncak dari Al-Quran. Ya, beliau mengatakan, inna likulli syai'in sinaman, bahwasanya segala sesuatu itu memiliki puncak. Segala sesuatu itu memiliki puncak. Wasinamul Quran suratul Baqarah. Kemudian kata beliau radhiyallahu taala an, bahwasanya puncak dari Al-Qur'anul Karim adalah surat Al-Baqarah. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan surat Al-Baqarah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum mengagungkan surat Al-Baqarah, sehingga kita pun mengikuti langkah mereka, di antara dengan mempelajari surat ini. Tetapi karena keterbatasan waktu kita, maka kita hanya akan membahas pada kesempatan kali ini ya sekitar satu ayat saja. Sekitar satu ayat saja. Itu ayat 183 dari surat Al-Baqarah. Apa bunyi awal surat ini, Pak? Ya, terus sudah saya sebutkan sedikit bocorannya di awal pertemuan tadi. Kita akan berbicara ayat tentang apa? Tentang saum.
Apa bunyi ayatnya, Pak? Masyhur, saya yakin kalau kita bacakan juga pasti hafal. Itu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian saum sebagaimana saum tersebut diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yang demikian itu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nanti akan berusaha kita coba tadabburi, akan berusaha kita pelajari di waktu yang tersisa ini menuju waktu berbuka puasa pada sore hari ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, ketika Allah tabaraka wa taala memulai sebuah ayat atau menyelipkan dalam ayat Al-Qur'an Karim ucapan atau firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka para ulama menyebutkan di dalam lafaz ini ada beberapa faedah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, di dalam lafaz ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah annahu dalilun alal ihtimam bil hukmil mutahaddats anhu, bahwasanya ketika Allah memulai ayat ini dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, ini menjadi sebuah dalil bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan menyampaikan sebuah hukum yang sangat penting. Karena Allah memulai dengan ucapan wahai orang-orang yang beriman. Dan tentu tidak ada orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang beriman. Dan orang-orang beriman inilah orang-orang yang mereka sangat peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena mereka paham dengan urgensi hukum yang Allah sampaikan. Dan di awal ayat ini Allah memulai dengan firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu. Berarti Allah hendak menyampaikan sebuah hukum, sebuah perkara yang penting yang nanti akan kita ketahui ini berkaitan dengan saum, ya, berkaitan dengan saum. Kemudian faedah yang kedua, anna nida biwasfil iman dalilun ala anna tafidh hadzal hukmi wa huwa siyam min muqtadayati al-iman. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan panggilan keimanan, wahai orang-orang beriman, maka di sini terdapat sebuah dalil bahwasanya siapa saja yang melaksanakan hukum yang akan Allah sampaikan ini adalah bagian dari konsekuensi iman. Bagian dari konsekuensi iman, bagian dari kewajiban iman seseorang adalah melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Karena kita hidup di dunia ini, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, tidaklah menjadi orang-orang yang bebas. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita semuanya, maka kebebasan manusia terbatas. Dan adanya kita di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Maka Allah ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, Allah hendak memberikan sifat kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah ini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Dan konsekuensi kebalikannya, anna tarkas siyami naqsun fil iman. Siapa saja yang meninggalkan saum, ya, padahal dia tidak memiliki uzur, bukan karena sakit yang menyebabkan dia tidak bisa melakukan saum, bukan mungkin dalam keadaan safar,
atau dia bukan seorang wanita yang sedang kedatangan haid atau misalkan nifasnya, tetapi dia meninggalkan saum, maka ini ciri bahwasanya orang tersebut sedang mengalami krisis iman. Imannya sedang berkurang. Karena akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana kata para ulama ahlu as-sunnati wal jamaah, al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya keimanan ini bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Nah, orang-orang meninggalkan saum tanpa uzur syar'i, maka ini menandakan imannya sedang berkurang. Imannya sedang berkurang. Dan dari dua tadi yang kita sampaikan, poin yang kedua dan poin yang ketiga, lahirlah sebuah kaidah di antara para ulama. Kata mereka, annahu idza nudiyal insanu biwasfin, setiap manusia yang dipanggil dengan perantara satu sifat, fa innahu yazdadu wasfuhu hadza, maka sifat ini akan terus bertambah pada dirinya bihasabi ziyadatihi fima wujjiha ilaihi, maka sifat tersebut akan bertambah pada dirinya selama dia melakukan apa yang disampaikan dalam sifat tersebut. Selama dia melakukan apa yang disampaikan dalam hukum tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian saum, maka ketika seorang melakukan saum, apa konsekuensinya, Pak? Apa konsekuensinya kalau dia melaksanakan saum? Imannya akan bertambah. Dan apa konsekuensinya ketika dia meninggalkan saum? Imannya akan berkurang. Dan begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oleh karena itulah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkomentar tentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa kata beliau rahimahullah taala? Beliau mengatakan idza sami'tallaha yaqulu, apabila engkau mendengar Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, fa'ar'iha sam'aka, maka pasang pendengaranmu baik-baik. Kenapa? Fa'innahu khairun tu'maru bihi, karena bisa jadi dalam firman tersebut ada suatu kebaikan yang kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan tersebut, au syarrun tunha anhu, atau ada keburukan yang kita dilarang dari melakukan keburukan tersebut. Coba lihat, Pak, apa saja ayat-ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu az-zina, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka ketika seorang menjauhi perbuatan ini, yakin, Pak, imannya pasti akan bertambah. Dan yakinlah ketika seorang mendekati zina, maka itu sebuah keburukan dan kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan tersebut. Dan uniknya, ayat ini mengatakan la taqrabu zina, janganlah kalian dekati perbuatan zina. Berarti zinanya boleh tidak, Pak? Kan yang dibilang jangan dekati perbuatan zina, berarti kalau zina boleh tidak? Waliyadzubillah, tidak boleh. Ustaz katanya jangan dekati perbuatan zina, berarti kalau mengerjakan masih boleh? Nggak boleh. Artinya apa? Artinya sarana yang bisa menghantarkan kepada zina itu haram. Kalau sarananya saja haram, maka apalagi dengan zinanya. Maka apalagi dengan zinanya. Ini juga pantas untuk menjadi perhatian.
Taib, ayat apa lagi Pak? Yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin Pak, ini suatu kebaikan dan ini akan menyebabkan iman kita bertambah. Ketika kita berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebaikan dan ini akan menambah iman kita semuanya. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Maka menjaga diri kita sendiri api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ini kebaikan dan ini akan menyebabkan iman kita bertambah. Apalagi bapak-bapak jangan kalah sama ibu-ibunya nih. Kayaknya ibunya terus nih. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan aw taradin minkum. Berarti makan cukup saya panjang soal ayatnya. Ya. Jangan memakan harta di antara sesama kalian dengan cara batil. Dengan cara batil. Bagaimana cara memakan harta dengan batil itu, Bang? Gimana cara memakan harta dengan batil? Dengan mencuri, dengan korupsi, dengan riswah, dengan riba. Ini semua termasuk kata para ulama, ya, memakan harta orang lain secara batil. Dan ketika dia melakukanlah, yakinlah ini akan menyebabkan imannya berkurang. Imannya akan berkurang. Dan juga ayat-ayat yang lainnya yang dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman kutiba alaikum. Kutiba itu secara bahasa letelak ya artinya telah dituliskan. Alaikum, kepada kalian. Maksudnya apa? Kutiba di sini artinya furidah, arti diwajibkan. Sehingga ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, Pak, yang ada kata kataba menulis atau kutiba ditulis, maka ini maksudnya wajib atau diwajibkan. Wajib atau diwajibkan. Kataba artinya wajib, kutiba artinya wajib. Dan Allah mengatakan kutiba alaikum, diwajibkan. Bahkan Allah tambahkan dengan kata alaikum. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, ala itu memberikan sensasi penekanan, Pak. Memberikan sensasi keharusan, sebuah kelaziman, sebuah kewajiban ketika Allah mengatakan atau ketika kita menggunakan kata ala. Jadi Allah seolah-olah tidak menyampaikan kepada kita semuanya bahwasanya kewajiban saum ini suatu kewajiban yang sangat besar. Karena Allah mengatakan kutiba, satu arti titik kutiba apa? Diwajibkan. Ala itu artinya secara terjemahan artinya kepada. Tetapi maksudnya kalau kita belajar bahasa Arab, ala itu memberikan sensasi penekanan, memberikan sensasi keharusan. Jadi seolah-olah Allah menggambarkan bahwasanya saum itu wajib. Bahkan kewajibannya sangat tinggi. Oleh karena itulah ya saum Ramadan ini termasuk rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam yang pertama syahadat apa? Syahadat apa, Pak? La ilaha illallah saja? Syahadatain, 2 kalimat syahadat. Syahadat pertama adalah syahadat la ilaha illallah, dan syahadat yang kedua Muhammad Rasulullah. Ini rukun iman yang pertama. Ini rukun iman yang pertama. Tes. Ini rukun iman yang pertama. Kemudian ya, rukun Islam. Alhamdulillah, berarti masih konsentrasi ya.
Alhamdulillah, berarti masih konsentrasi ini. Baik, rukun Islam yang pertama. Kemudian rukun Islam yang kedua tadi apa? Melaksanakan salat, yaitu salat 5 waktu. Rukun Islam yang ketiga bayar zakat. Rukun Islam yang keempat puasa, itu maksudnya puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini bagian dari rukun Islam. Dan pantas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Apa yang diwajibkan atas kita semuanya? As-saum, diwajibkan atas kita semuanya saum. Kemudian ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita berbicara kenapa Allah menggunakan ungkapan kutiba, diwajibkan atas kalian. Yang mewajibkan siapa, Pak? Tapi kenapa nama Allah tidak disebutkan? Iya, naibul fa'il. Tapi naibul fa'ilnya nggak kelihatan. Mana naibul fa'ilnya yang belajar bahasa Arab? Kutiba itu fi'il, bukan naibul fa'il. Ya, kutiba itu fi'il, bukan naibul fa'il. Iya betul naibul fa'il, tapi naibul fa'il yang berupa dhamir yang tidak kelihatan. Pertanyaannya, kenapa tidak kelihatan, Pak? Padahal kita tahu bahwasanya Allah yang mewajibkannya. Ini yang namanya tadabbur, Pak. Ini namanya tadabbur. Kita itu berusaha merenungkan kenapa Allah menggunakan ungkapan seperti ini. Kenapa Allah menggunakan ucapan seperti ini? Kenapa Allah menggunakan lafaz seperti ini? Nah, pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan diwajibkan atas kalian? Kenapa tidak kita katakan? Kenapa tidak Allah katakan Allah mewajibkan atas kalian? Ada beberapa sebab yang kata para ulama. Yang pertama, karena yang mewajibkan saum ini sudah diketahui. Yang mewajibkan saum ini sudah diketahui. Siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata para ulama, ini termasuk hadza min babil ijaz. Ini termasuk sebagai bentuk ringkasan. Ringkasan. Jadi masyarakat muslimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini mukjizat. Al-Quran ini mukjizat. Dari mana sisi mukjizatnya? Kata para ulama, salah satu kemukjizatan Al-Quran Al-Karim bahwasanya Al-Quran ini mengandung kalimat-kalimat balaghah. Kalimat-kalimat yang sempurna, indah, dan mengandung gaya bahasa yang tinggi. Dan ketika Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam, maka ini menunjukkan akan tingginya Al-Quran Al-Karim dari sisi balaghahnya. Kenapa? Karena disampaikan dengan cara yang ringkas. Diwajibkan atas kalian saum. Berapa kata itu, Pak? Kutiba 1, alaikum 2, 3, asyam 4. Cuma 4 kata, Pak. Cuma dengan 4 kata ini kita sudah tahu ternyata saum itu wajib buat kita semuanya. Cuma 4 kata saja, cuma hanya dari rangkaian 4 kata saja, ternyata kita bisa tahu ternyata saum ini wajib. Bahkan wajibnya sangat kuat. Bahkan yang mewajibkan sudah diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disinilah salah satu sisi letak ketinggian gaya bahasa Al-Quran. Dan susah, Pak, orang akan paham ini kecuali kalau dia bisa bahasa Arab. Maka selalu saya sampaikan, belajar bahasa Arab, Pak. Belajar bahasa Arab. Karena orang tidak akan bisa merasakan ketinggian gaya bahasa Al-Quran kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Yang ikhwatnya belajar, yang akhwatnya belajar. Dan selalu kita sampaikan, kita kan ngaji ini pengen selalu bertambah ilmu kita. Kita belajar di ngaji ini karena supaya ilmu kita semakin bertambah, supaya ilmu kita semakin bertambah, supaya pengetahuan kita bertambah. Maka kalau dahulu kita belum bisa bahasa Arab, sekarang harus bisa bahasa Arab. Bukan mau jadi ustadz atau ustadzah,
tetapi karena agar membantu kita mempelajari Al-Qur'an Al-Karim, membantu kita mempelajari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang Pak tidak akan bisa paham gaya bahasa Al-Qur'an yang tinggi kecuali kalau dia paham bahasa Arab. Baik. Adapun Abu Hayyan mengatakan, wallahu alam, kata dia, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala atau mengatakan kutiba alaikum as-siyam? Hal ini karena yang namanya saum itu penuh dengan kesulitan. Yang namanya saum penuh dengan kesulitan. Saum itu sulit tidak, Pak? Sulit. Ya, menahan lapar, menahan haus, menahan diri dari segala membatalkan puasa kita mulai dari pagi hari sampai nanti menjelang maghrib, maka berat. Apalagi kalau para suaminya keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah, kepanasan, kehujanan, ya. Apalagi subhanallah sekarang musim hujan, masih musim hujan, ternyata masih sering hujan meskipun Ramadan. Padahal Ramadan itu dikata Ramdha. Ramdha itu arti panas yang menyengat, Pak. Ramdha itu panas yang menyengat. Makanya biasanya seingat saya jarang sekali ketika saum Ramadan itu hujan. Tapi belakangan ini ternyata sering hujan. Ya, sering hujan. Jadi berubah, yang tadinya panas sekarang menjadi adem. Dan wallahu alam apakah ini juga menjadi tanda akan semakin dekatnya akhir zaman, Pak. Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya, ya, bukan yang dikatakan pacaklik itu kalau kalian tidak dapat hujan. Laisa sanata aw laisa as-sanatu an lam tumtar, kata Rasulullah SAW. Yang namanya pacaklik itu, yang namanya musim kering itu bukan kalian tidak mendapatkan hujan. Tapi kata Rasulullah SAW, walakin tumtarun wa tumtarun, kalian dikasih hujan, tapi sedikit tumbuhan yang akan tumbuh dari hujan tersebut. Dan Rasul mengatakan ini bagian dari ciri akhir zaman semakin dekat. Wallahu alam. Ya, bisa jadi, dan memang kita pasti akan menuju, ya, akhir zaman. Taib. Karena puasa ini sulit, karena puasa ini susah, maka kata Abu Hayyan, tidak pantas kalau kita menyandarkan kewajiban yang menyulitkan orang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah mengatakan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang diwajibkan kepada kita semuanya? Kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan atas kalian saum. Diwajibkan atas kalian saum, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana saum tersebut juga diwajibkan atas kaum sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saum ini sebenarnya bukan suatu kewajiban yang baru. Saum ini sebenarnya sudah ada pada kaum-kaum terdahulu. Bahkan ketika Rasulullah SAW diutus, ya, di tengah orang-orang Arab jahiliyah, ternyata orang-orang Arab jahiliyah juga sudah melaksanakan saum. Oleh karena itulah, ya, ketika kita mendengar sejarah tentang saum Asyura, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yaumu Asyura yauman yastasumuhul Arabu fil jahiliyah. Puasa atau saum Asyura itulah puasa atau saum yang biasa dikerjakan oleh orang Arab jahiliyah, Kemudian kata Ibn Abbas, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Rasul sampai ke kota Madinah, wajadal yahuda yasumun, beliau mendapatkan orang-orang Yahudi mereka melaksanakan yasumuna Asyura, maka mereka melaksanakan Asyura, maka Rasul juga melaksanakan saum Asyura. Jadi sebenarnya saum itu sudah ada pada kaum-kaum terdahulu. Tetapi para ulama menyampaikan, kata mereka, ini masalah kewajiban saumnya.
Artinya sebagaimana Allah mewajibkan saum pada kaum terdahulu, Allah juga mewajibkan saum kepada umat Islam. Tetapi kaifiat saum bisa jadi berbeda antara saumnya umat Islam dengan saum selain umat Islam. Baik, kita berbicara sedikit ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Kata para ulama, ya, kenapa Allah menggunakan ungkapan sebagaimana? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ungkapan sebagaimana diwajibkan atas kalian, sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian? Dari firman ini, dari lafaz ini ada beberapa faedah. Yang pertama, al-inayatu bihadhil ibadah wa annaha 'azimatun indallahi subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengatakan bahwasanya diwajibkan saum atas kalian sebagaimana diwajibkan saum tersebut kepada kaum sebelum kalian, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan perhatian terhadap ibadah yang namanya ibadah saum. Karena Allah mewajibkan kepada kaum terdahulu dan Allah masih wajibkan kepada kaum muslimin. Berarti ibadah saum ini ibadah yang mulia. Kemudian yang kedua, at-takhfifu 'alal mukallafina min hadhil ummah, bahwasanya saum ini diringankan kewajiban saum terhadap umat ini. Ya, kewajiban saum ini diringankan terhadap umat ini. Kewajiban saum ini diringankan terhadap umat Islam. Meskipun saum ini ibadah yang berat, tetapi satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita dengan saum. Dengan saum Ramadan. Saum Ramadan ini berat atau tidak, Pak? Berat. Tetapi satu sisi dia ringan. Satu sisi dia ringan. Kenapa ringannya, Pak? Apa sebabnya saum ini menjadi suatu ibadah yang ringan? Jawabannya karena kata para ulama, saum ini kita kerjakan secara bersama-sama. Yang namanya saum Ramadan itu bareng-bareng. Yang biasa namanya bareng-bareng lebih seru, lebih gak kerasa, atau kerasa beratnya, Pak? Lebih kerasa ringannya. Kalau ronda sendirian dengan ronda bareng-bareng, mana yang lebih enak, Pak? Ronda bareng-bareng. Kalau ada majelasnya sendirian, ngopi sendirian, makan durian sendirian, ya, nyemil kacang sendirian, seru nggak, Pak? Nggak seru. Perlu ramai-ramai. Maka begitu pula ketika Allah mengatakan kama kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Allah hendak menyampaikan kepada kita semuanya, orang terdahulu mereka berpuasa dan kita pun juga berpuasa. Tetapi puasa kita kerjanya secara bareng-bareng. Ringan, apa peribahasa? Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Berat sama dipikul. Kalau kita kerjakan bareng-bareng maka dia terasa lebih. Baik, kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, yang demikian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang demikian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hikmah dari kita melakukan saum adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ini kaidah, Pak. Setiap kita menemukan kata la'alla di dalam Al-Quran yang artinya kita terjemahkan biasa sebagai arti semoga, setelah sebelumnya ada perintah,
Maka kata semoga ini menunjukkan sebab dari perintah tersebut. Sebab dari perintah tersebut. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di sini terdapat perintah apa? Perintah puasa. Allah tutup dengan firman-Nya la'allakum tattaqun. Yang dengan demikian tersebut ini menjadi sebab kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka salah satu jalan agar kita sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan saum Ramadan. Dan begitu pula dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Kira-kira sudah habis waktunya? Baik. Fa'ala kulli hal, maka tujuan kita dari melaksanakan saum ini adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga yang singkat ini memberi manfaat kepada kita semuanya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.